Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Putri Lestari, NPM 2003021069. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah dengan mata kuliah Manajemen Strategi dan dosen pengampu Bapak Hasrun Afandi Ampusinga. Saya di sini ingin menyimpulkan pembahasan tentang materi model kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 6. Pertama, ada gaya kepemimpinan dalam organisasi. A. Hakikat gaya kepemimpinan. Ini mengandung sebagai perwujudan dan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. B. Macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ada gaya kepemimpinan klasik. Di sini terdapat dua unsur. Satu, pengarahan atau directing behavior. Dua, bantuan supporting behavior. Kedua, ada gaya kepemimpinan situasional model Harsi dan Pankart. Pemimpin yang efektif dapat memilih gaya kepemimpinan, yaitu pertama, ada gaya telling atau pemberitahuan. Dua, ada gaya selling atau penjual. Ketiga, ada gaya partisipasi. Keempat, ada gaya delegating atau pendelegasian. Dalam gaya kepemimpinan situasional terdapat gaya kepemimpinan kontinum dan gaya manager grid. Gaya ini menekankan pendekatan dua aspek, yaitu produksi pada satu pihak dan orang pada pihak lain. Selanjutnya B. Penerapan gaya kepemimpinan menurut Robbins. Ketetapan penerapan gaya kepemimpinan didasarkan pada tingkat kematangan atau kesiapan para pengikut dalam memikul tanggung jawab. Model gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut Plato sendiri dalam bukunya dibagi menjadi tiga gaya, yaitu filosofer atau pemikir, militer otoriter, dan entrepreneur. Menurut Siagian sendiri, ia membagi 5 gaya. Pertama, tipe autokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laissez-faire, tipe demokrasi. Selanjutnya, penerapan tipe kepemimpinan ini dibagi menjadi 4. Pertama, model kepemimpinan AIM atau kepemimpinan yang mampu menggali bakat dan komitmen staf. Kedua, ada model pemimpin visioner atau kepemimpinan yang ditunjuk memberi arahan pada kerja dan usaha. Ketiga, ada kompetensi pemimpin visioner. Keempat, ada peran pemimpin visioner. Selanjutnya, C. Peran pemimpin dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Di sini ada hakikat perubahan dan pengembangan organisasi pada era globalisasi saat ini. Tidak dipungkiri lagi membawa konsekuensi logis kehidupan organisasi maupun perusahaan, maka peran pemimpin sangatlah penting demi menjaga kelangsungan organisasi. Yang kedua, ada praktek kepemimpinan organisasi. Burt-Nanus menyatakan sebuah perusahaan yang berada di lokasi yang tidak cepat bisa pindah, tetapi perusahaan yang tidak memiliki pemimpin hanya mempunyai sedikit kans untuk selamat. Selanjutnya, ada alasan kegagalan pemimpin. Pertama, tidak sensitif, tidak peduli, suka mengintimidasi. Kedua, dingin, menjaga jarak dengan arogan. Ketiga, ada mengkhianati kepercayaan pribadi. Keempat, terlalu ambisius, egois, bermain politik, dan mementingkan diri sendiri. Kelima, mempunyai masalah kinerja dengan dunia bisnis. Keenam, tidak mampu mendelegasi dan membangun tim kerja. Dan yang ketujuh, tidak mampu memilih bawahan yang tepat. Selanjutnya, peran pemimpin dalam perwujudan visi dan misi dan tujuan organisasi. Hal ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, perwujudan visi yang benar dan baik dari seorang pemimpin akan menghasilkan komitmen dan motivasi bagi bawahannya. Kedua, ada visi dari seorang pemimpin yang akan menginspirasi bawahannya agar melakukan tindakan dan membangun masa depan. Ketiga, ada pencapaian tujuan organisasi yang dilatar belakangi untuk memperoleh visi dan misi. D. Strategi kepiawaian pemimpin organisasi. Di sini ada pilar-pilar strategi pemimpin. Organisasi ini dibagi menjadi 4. Pertama, ada pilar kepemimpinan, seperti memberi arahan tentang visi, misi, dan tujuan, dan dapat dikomunikasikan langsung terhadap orang-orang baik yang cepat memahami. B. Pilar manajemen, memudahkan manajemen dalam mengalokasikan sumber daya serta mengatur kegiatan yang akan direalisasikan. C. Pilar komando dan pengarahan. Hal ini membantu proses kepemimpinan dalam membantu proses pengendalian, sehingga membimbing, melatih, dan motivasi. D. Ada pilar pengendalian. Hal ini membantu proses pengendalian sehingga proses tersebut dapat berlangsung secara lebih efisien.
wawasan teknik yang dapat membantu organisasi untuk mendapatkan prognosis yang diandalkan seperti membuat simulasi lingkungan kepemimpinan dan mengembangkan pemimpin dari kalangan sendiri. Di sini ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Pertama, terkadang kita melihat seorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Dan saya akan menjawab, pertama ada bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan Anda sendiri. Yang kedua ada mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin diketahui lebih lanjut. Ketiga, bertanyalah kepada diri Anda sendiri secara teratur. Pertanyaan kedua, mengapa gaya kepemimpinan di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya karena dipengaruhi sistem perusahaan, jumlah pekerja, dan target yang harus dicapai. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menilai karakter atau value your character, kepemimpinan dalam diri kita? Saya akan menjawab, ada 2 cara penting. Yang pertama, kita harus melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan janji-janji dan harapan dan visi dan misi tersebut? Yang kedua, ada mengerjakan sesuatu bukan untuk dilihat, tetapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dalam diri sendiri. Itulah cara penting untuk menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.